Banyak yang bilang, katanya kalau mau kaya harus jadi pengusaha, jangan jadi karyawan. Masa sih begitu? Katanya kalau jadi karyawan susah untuk jadi kaya kalau tidak korupsi. Tapi sahabat, sekarang saya mau bilang bahwa sebagai seorang karyawan, kamu juga bisa kaya tanpa harus korupsi. Dalam video kali ini, kita akan mengungkapkan bagaimana seorang karyawan bisa kaya tanpa harus korupsi atau memulai bisnis sendiri. Jadi, ikuti video ini sampai habis ya. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Sekarang, mari kita bicarakan dulu mengapa karyawan juga harus berusaha menjadi kaya. Ada beberapa masalah yang kita hadapi sehari-hari. Pertama, biaya hidup terus naik dan sayangnya gaji tidak selalu mengikuti. Kita semua ingin memiliki kualitas hidup yang baik, misalnya pendidikan yang bagus untuk anak-anak, ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, atau rencana pensiun yang layak. Semuanya memerlukan uang. Yang kedua, kita tidak ingin hanya hidup untuk bekerja, bukan? Kita ingin memiliki waktu dan kebebasan finansial untuk mengejar passion kita, berlibur, atau menjalani hobi yang kita cintai. Yang terakhir, kamu pasti ingin memastikan masa pensiun kamu nyaman, bukan? Kita tidak ingin terus bekerja hingga tua dan bergantung pada uang pensiun yang terbatas. Saya sering mendengar teman saya yang karyawan pesimis bisa kaya. Katanya, karyawan kan gajinya terbatas dan waktunya juga terbatas, sibuk dengan pekerjaannya. Tapi sahabat, itu cuma mitos. Faktanya, karyawan juga memiliki potensi besar untuk menjadi kaya. Coba kita bahas alasannya. Alasan pertama adalah pendapatan yang stabil. Sebagai karyawan, kamu memiliki kepastian pendapatan bulanan yang bisa menjadi dasar untuk memulai diversifikasi pendapatan. Alasan kedua adalah akses ke sumber daya perusahaan. Banyak perusahaan menawarkan peluang untuk berkembang dan menghasilkan uang berdasarkan kinerja karyawan. Contoh misalnya, ada perusahaan menawarkan program insentif atau bonus atau komisi kepada karyawan yang meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, kamu dapat mencoba untuk melihat peluang dalam pekerjaan kamu, di mana kamu dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dan menerima insentif tambahan. Selain itu, jika perusahaan kamu memiliki program pelatihan atau pendidikan yang memungkinkan karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka, kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan nilai kamu di tempat kerja dan mungkin mendapatkan promosi atau kenaikan gaji. Alasan ketiga adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Seorang karyawan dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menciptakan berbagai sumber pendapatan lain. Sekarang, mari kita bahas langkah-langkah konkret yang bisa kamu ambil untuk mencapai kekayaan sebagai seorang karyawan. Langkah pertama, pengelolaan keuangan pribadi. Langkah pertama yang paling penting adalah mengelola keuangan pribadi kamu dengan bijak. Buatlah anggaran pemasukan dan pengeluaran yang rinci setiap bulan. Alokasikan dan catat semua pengeluaran kamu, termasuk bayar tagihan, makanan, hiburan, dan belanja. Tentukan berapa banyak yang kamu ingin tabung setiap bulan. Disiplin dalam mengikuti anggaran ini adalah kunci. Jika kamu memiliki utang, atur rencana untuk menguranginya secara bertahap, atau kalau mungkin, segera dilunasi. Langkah kedua, investasi. Investasi adalah cara yang sangat efektif untuk menghasilkan uang lebih banyak dari uang kamu. Kamu tidak perlu menjadi pakar keuangan untuk memulai. Kamu bisa memulai dengan saham, obligasi, atau reksadana. Ini adalah cara yang baik untuk menyusun portfolio investasi kamu. Jika kamu tidak tahu dari mana memulainya, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang penasihat keuangan. Langkah ketiga, pengembangan keterampilan. Semakin kamu bernilai di tempat kerja, semakin besar peluang untuk mendapatkan kenaikan gaji atau promosi. Ambil peluang untuk ikut pelatihan atau kursus yang relevan dengan pekerjaan kamu. Jangan ragu untuk mencari mentor yang dapat membantu kamu berkembang. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan multiple stream of income atau pendapatan dari berbagai sumber.
Keuntungan memiliki multiple stream of income adalah mengurangi risiko kehilangan pendapatan jika satu sumber mengalami kesulitan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu sebagai karyawan dapat mengimplementasikan konsep multiple stream of income. Langkah pertama adalah identifikasi keterampilan dan minat kamu. Apa yang kamu kuasai? Apa hobi yang kamu nikmati? Hal ini akan membantu kamu memilih jenis multiple stream of income yang sesuai. Langkah kedua adalah memanfaatkan keahlian dan minat kamu di luar jam kerja. Contoh misalnya, jika kamu mahir dalam desain grafis, kamu dapat menjual layanan desain secara freelance. Sekarang kita lihat beberapa contoh sumber multiple stream of income. Yang pertama, pendapatan tambahan dari pekerjaan sampingan atau pekerjaan freelance. Yang kedua, passive income seperti royalti buku, sewa properti, atau hasil dari aplikasi yang kamu miliki. Yang ketiga, pendapatan dari bisnis sampingan atau bisnis online yang kamu jalankan. Yang keempat, pendapatan dari berbagai bentuk komisi atau pembagian keuntungan, seperti sebagai affiliate suatu produk atau mitra bisnis. Yang kelima, mengajar, pelatihan, atau membuat kelas online. Yang keenam, mendapatkan uang dari hasil kreatif atau seni, seperti menjual lukisan, musik, tulisan, atau karya seni lainnya. Selanjutnya yang ketujuh, menerima bayaran sebagai konsultan atau ahli dalam bidang tertentu. Yang kedelapan, sebagai content creator dan influencer di berbagai platform media sosial. Nah sahabat, itulah 8 contoh di mana kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan di luar gaji kamu sebagai karyawan. Namun, penting untuk mengelola multiple stream of income ini dengan bijak, agar kamu tidak mengabaikan pekerjaan utama atau kehidupan pribadi kamu, serta kesehatan kamu. Jadi sahabat, ingatlah bahwa kekayaan bukan hak eksklusif para pengusaha saja. Karyawan juga memiliki potensi untuk menjadi kaya. Jadi, mulailah dengan langkah-langkah kecil dan tetap berfokus pada tujuan kamu. Saya yakin kamu bisa mencapai kekayaan yang kamu inginkan. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.